Halo teman-teman semuanya, apakah terdengar suara saya? Halo. Halo Ibu Nurni, Ya, semangat halo. pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Teman-teman, ini saya ingin mengumumkan kalau host kita yang sebelumnya atas nama Natali tiba-tiba membatalkan untuk menjadi host hari ini karena ada urusan mendadak ya teman-teman. Jadi saya yang menggantikan beliau. Oke, ini teman-teman mungkin bisa kasih tahu ya ke agent yang lain untuk segera masuk ke meeting kita hari ini, karena hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat luar biasa. Materi yang langsung dari narasumber kita. Nah, narasumber kita hari ini ada Pak Heri Rusdianto Putra. Halo Pak Heri. Iya, Pak Heri mungkin sedang ngatur sinyal ya. Oke, mic-nya belum di-open ya, Pak Heri. Oke. Mic-nya Pak Heri, mic-nya belum di-on kan? Oh ya, sorry. Ya, silakan Randy. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan yang penting adalah teman-teman semuanya sehat selalu. Oke, teman-teman. Suara kita sudah terdengar semuanya ya. Mungkin boleh kasih tanda jempol teman-teman agar kita dapat respon yang baik nih dari teman-teman semuanya. Oke, tidak ada ya. Karena masih 7 orang, rasanya nggak seru ya Pak Heri ya, kalau kita bicara. Tapi kita lihat jamnya sudah lewat 1 menit ini. Sudah lewat, ya. Kita mulai saja ya Pak Heri ya. Mulai aja lah. Oke. Teman-teman, hari ini materi kita sangat menarik ya, karena materi kita berjudul Seni dan Kekuatan dalam Bertanya. Ya, judul ini langsung dipersembahkan oleh narasumber kita. Nah, Pak Heri, saya ingin bertanya, tapi sebelumnya kita tahu bertanya itu pasti hal yang sudah lumrah di kehidupan kita. Bahkan kita sering bertanya-tanya kepada diri kita, apa makna dari kehidupan ini? Itu ya Pak Heri ya. Ya. Nah, Pak Heri, ini bisa dijelaskan kenapa ingin membahas seputar seni dan kekuatan dalam bertanya? Oke, jadi sebenarnya memang dalam kehidupan kita itu, sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk sosial, di mana kita pasti akan melakukan komunikasi, benar ya, Randy ya, dan teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, itu otomatis yang namanya komunikasi adalah sebuah komunikasi yang sifatnya itu adalah two way. Two way artinya adalah dua arah gitu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang, itu pasti cara berkomunikasi yang paling baik adalah dengan cara komunikasi dua arah. Ya, itu bagaimanapun pasti akan lebih baik. Nah, kadang-kadang bukan hanya dengan orang lain, dengan diri sendiri saja, kita itu mungkin akan melakukan komunikasi, yaitu komunikasi dalam diri sendiri. Dan itu kembali lagi kekuatan daripada yang tadi saya sebutkan di judul pertama, di awal judul, yaitu kekuatan dari bertanya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri pun, bertanya itu adalah salah satu jalan, kalau bahasa Inggris disebut gateway, untuk kita bisa menggali diri kita lebih dalam, untuk bisa untuk apa saja, bisa memotivasi diri, bisa melakukan evaluasi diri, bisa melakukan apapun yang sifatnya itu bisa membuat diri kita itu mau dan mulai berpikir seperti itu. Apalagi kalau seperti tadi Freddy kan bertanya ya, kita kadang-kadang hidup bertanya, apa tujuan hidup nih? Ya. Bayangkan ada orang yang bertanya hal itu pada diri sendiri, tapi banyak juga orang yang tidak bertanya hal itu pada diri, tidak pernah bertanya hal itu pada diri sendiri. Nah, efeknya apa?
ketika orang bertanya pertanyaan itu pada diri sendiri, maka dia akan mulai, otak itu akan mulai terangsang untuk berpikir gitu, berpikir apa yang harus dia lakukan, apa sih yang tujuan hidup dia. Kalau dia sudah berpikir, maka dia akan bertanya apa yang saya harus lakukan. Kalau orang tidak pernah bertanya hal tersebut, maka dia tidak akan pernah pikirkan hal tersebut. Dia jalani hidup apa adanya gitu. Memang ya dalam hidup itu memang kita tidak bisa 100% semua kita kita pikirkan, kemudian berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun balik lagi adalah pertanyaan pada diri sendiri itu, apapun hasilnya akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya, jadi memang Pak Heri seni bertanya. Nah, ini kan kita mau belajar bagaimana kita memposisikan diri bertanya sesuai dengan apa yang terjadi, gitu ya. Apa maksudnya bertanya sesuai dengan situasi yang pas, gitu ya, Pak Heri maksud saya. Jadi begini, Pak, bagaimana nih cara kita mengimplementasikan ya seni pertanyaan ini, seni bertanya ini di kehidupan kita sehari-hari? Ya. Sangat simpel ya sebenarnya. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini kebetulan sederhana, tapi nanti saya akan perdalam kalau ada waktu, karena apa yang saya akan bahas ini di depan sekilas. Saya kasih contoh. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau Anda bisa gunakan ini dalam hidup Anda, maka Anda akan dapatkan banyak sekali kekuatan. Jadi ada salah satu pembicara yang terkenal, salah satu motivator terhebat di dunia, dia pernah bertanya, sebenarnya kualitas hidup seorang manusia adalah bagaimana dia memiliki kualitas dalam bertanya. Bayangkan, kehidupan seorang, kualitas hidup seorang itu tergantung kepada kualitas pertanyaan. Jadi gini, kadang-kadang ketika kita pandai menggunakan pertanyaan, itu akan membuat diri kita itu menjadi lebih kreatif, membuat kita mau mencari jawaban, dan membuat kita bisa mengetahui lebih banyak. Walaupun kadang-kadang itu pertanyaan kita mungkin gampangnya kan selalu kita ingin tanya pada orang yang mengerti aja. Tapi kalau kita pandai, kita bisa menggunakan pertanyaan yang benar, cara bertanya yang benar, maka kita cenderung bisa menemukan jawaban dalam diri kita sendiri. Saya kasih contoh ya. Banyak orang yang mungkin ingin diet. Diet dalam artinya, diet itu adalah pola makan ya. Diet dalam artinya adalah bisa membuat tubuhnya lebih ideal. Contoh ya, bahasa awamnya kan seperti itu. Nah, kalau kita bertanya, contoh kita bertanya, mengapa ya saya kok nggak bisa, berat badan saya nggak bisa turun-turun ya? Randy, kalau Anda tanya itu pada diri Anda, berat badan saya nggak bisa turun-turun ya? Jawabannya apa coba? Mungkin saya masih kurang dalam mengurangi makan mungkin. Yes. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah gimana ya? Memang saya suka makan gitu. Jadi yang benar ya? Iya. Itu kan karena mengapa saya nggak bisa turun-turun ya? Saya nggak bisa kurus-kurus ya, nggak bisa berat badan nggak bisa turun. Jadi jawabannya akan yang terjadi adalah jawabannya adalah alasan kita. Ya. Karena saya orangnya congok, saya suka makan, saya hobi makan, kan gitu ya. Kedua, memang papa mama saya juga gemuk. Jadi saya keturunannya gemuk. Kemarin ada siapa ya? Dia bilang, nggak usah makan, dia bilang. Kita nafas saja gemuk. Orang yang gemuk itu dia bilang apa? Kan kuya pun kuya kok nggak usah makan, nafasnya gemuk gitu. Jadi banyak sekali alasan. Kemudian apa? Ya memang saya nggak suka olahraga. Orang kan bisa bilang gitu. Itu yang keluar jawabannya semua adalah apa? Alasan mengapa ya? Kita tidak bisa kurus. Turun, ya, nggak bisa kurus. Jadi bayangkan ya, gara-gara pertanyaannya salah, maka jawabannya akan bersalah semua. Nggak ada jawaban sebenarnya. Yang ada hanya alasan. Tapi, Randy, seandainya kita bertanyanya, gaya bertanya itu dirubah. Cara bertanya bagaimana? Cara bertanya adalah, bagaimana supaya berat badan saya bisa turun? Randy coba tolong jawab.
Caranya supaya cara saya Bagaimana supaya saya bisa turun berat badannya? mengurangi makan, Yes. Apalagi? Coba. rajin berolahraga, Rajin berolahraga. Apalagi? makan makanan yang sehat, Makan makanan sehat. ya mungkin lebih sering Kurangi makanan manis. ya yang Kurangi manis-manis, alkohol. Ya. Benar ya? alkohol tidak lah. Ya. Kalau teman-teman ngajak makan, saya sesekali harus bisa berani say no. Kan gitu ya. Ya itu yang agak Bayangkan. susah Pak ya. Ya, jadi begitu Anda ganti pertanyaan Anda, lihat jawabannya beda nggak? Beda ya. Beda kan? Itu yang membuat kita akhirnya terpikirkan, oh benar ya, pertanyaannya pas dan kita menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Iya, begitu Anda memberikan pertanyaan yang benar, maka jawaban yang terjadi itu akan jadi benar semua. Tidak pakai alasan Bayangkan lagi ya, ya. betapa banyak ya, kita lihat aja agen dan leader kita di bisnis asuransi. Seringkali kita ketika dapat masalah, kita langsung tanya kan, langsung gak mau pusing deh. Pokoknya saya langsung tanya leader, saya langsung tanya apa? Saya langsung tanya siapa gitu supaya saya dapat jawaban. Ya. Kan gitu ya. Tapi kalau kita bertanya, bagaimana supaya saya bisa ketemu lebih banyak orang? Bagaimana supaya saya bisa memulai pertanyaan ketika duduk dengan orang baru, saya bisa memulai bertanya, mulai berkomunikasi. Kalau agent kan selalu tanya, Pak, gimana Pak ya, supaya bagaimana ya untuk mulai bicara dengan orang? Pak, gimana ya supaya saya bisa buka sesuatu pembicara supaya saya bisa masuk ke asuransi? Dia tanya seperti itu. Jadi dia tunggu jawaban gitu. Nah, tunggu jawaban ketika dia bertanya dengan orang yang berbeda, hasilnya kan pasti berbeda. Belum tentu apa yang disampaikan orang itu bisa Anda aplikasikan. Tapi kalau Anda bertanya, bagaimana ya supaya saya bisa mulai buka bicara dengan orang yang baru ya? Bagaimana ya supaya saya bisa bicara di depan umum ya? Kalau Anda tanya, Pak Frendi, bagaimana ya caranya untuk bisa bicara di depan orang tanpa rasa takut? Ya kalau saya itu jawaban jawab kamu aja. kan? Bicara aja. Memang bisa, memang bisa. Itu adalah salah satu cara orang daripada malu bertanya sesat di jalan kan. Betul, Tapi bagaimana kalau seandainya orang bertanya pada diri sendiri? Bagaimana supaya itu sebuah tagline ya teman-teman. Nanti saya mungkin ada ambil kesempatan kalau ada ngobrol santai kita akan masuk lagi. Kita kupas lebih dalam. Nah hari ini saya akan kupas adalah seni bertanya dan kekuatan itu kira-kira kalau kita gunakan dalam bisnis kita itu seperti apa gitu. Iya. Ya, yang tadi itu adalah hanya satu clue. Tapi teman-teman ketika kita pandai bertanya, maka yang lahir adalah jawaban-jawaban yang sifatnya memberikan solusi pada kita, membuat otak kita mau berpikir, dan kita kreatif gitu. Anda tahu nggak ya, sebagian besar orang-orang yang namanya penemu, pencipta, kemudian orang-orang yang punya karya seni, kemudian orang-orang yang menemukan suatu hal yang baru, yang mereka tanyakan pada diri adalah bagaimana supaya, contoh kalau orang dulu belum ada pesawat terbang, bagaimana supaya saya bisa menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita bisa terbang. Coba pada waktu itu dia tanya pada orang yang sudah punya pesawat, kan belum ada. Dia mau tanya siapa coba? Dia bertanya pada dirinya sendiri ya Pak. Dia harus bertanya pada diri sendiri dan cara bertanya itulah membuat dia kreatif. Makanya saya bilang adalah ada satu survei mengatakan bahwasanya kekuatan otak manusia itu sangat luar biasa. Sometimes ya kita pikir kita sudah menguras otak sangat banyak, kita sudah menggunakan otak kita dengan maksimal. Padahal para ahli mengatakan pada kita manusia itu paling maksimal menggunakan kekuatan otaknya sampai saat sekarang ini itu. Randy coba terka berapa persen kita menggunakan manusia yang hebat
itu menggunakan otaknya. Berapa persen? 1%. Ya, Randy udah pernah dengar kali ya. Jadi manusia itu sampai sekarang ini paling hebat menggunakan otak itu masih hanya berkisar 2%. 2%. Jadi sebenarnya kekuatan otak manusia itu sebenarnya masih belum tereksplor secara maksimal. Masih banyak sekali yang bisa kita eksplor, dan kekuatan seorang manusia itu dibilang tanpa batas. Anda coba lihat ya, ketika banyak orang yang begitu kreatif, bisa menjadi YouTuber, dia cari ide segala macam. Dari mana dia datang itu semua? Ketika dia memiliki pertanyaan yang tepat pada diri sendiri, kemudian dia bisa menggali, kreativitas akan muncul. Seperti itu, Fendi. Nah, kita masukkan ke dunia yang sedang kita jalankan ini, dunia perasuransi. Nah, ada agent baru yang mungkin berpikir bagaimana cara supaya dia bisa cepat closing, cepat naik jabatan segala macam. Nah, dia selalu banyak bertanya, bagaimana cara saya supaya bisa mendekatkan diri dengan situasi yang pas? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan apa yang cocok untuk calon nasabah saya, yang agar mereka pun tertarik dengan saya gitu. Itu tadi. Jadi ketika kita bertanya, kita harus pandai memilih kata-kata yang tepat. Kalau kita hanya bertanya bagaimana supaya saya bisa closing lebih banyak, kalau dia tanya pada orang bagaimana, maka bagaimana itu akan banyak hal yang dia belum tentu ada jawaban. Tapi kalau dia bertanya dengan kata bagaimana supaya, ada kata supaya saja itu akan beda hasilnya, dan langsung beda banyak. Dan satu hal lagi ya, ini saya langsung masuk ke lebih dalam, adalah kita dalam bisnis asuransi, agent ketika ketemu dengan nasabah, sangat banyak sekali kalau kita lihat agent-agent yang baru mulai, dia cenderung lebih banyak menjelaskan. Benar? Benar. Ya, dia ketemu sama orang, kok kita ada produk baru loh. Ini produknya sangat bagus sekali, Pak. Tahu nggak, Pak? Kita sekarang rumah sakitnya sudah lebih bagus. Dan ini dia jelasin sampai terakhir. Nah, saya bilang, oh ya, sorry friend, saya sudah ada. Dia sudah jelasin setengah hari. Nasabah cuma tinggal bilang, oh ya, sorry friend, yang kamu bilang itu saya sudah ada. Bayangkan. Jadi itulah yang terjadi. Sebenarnya di training-training sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ya, waktu kita bicara, waktu kita ada training SWOT juga ya, kita ada tanyakan bahwa kekuatan kualitas dari sebuah prospecting ada di mana, bukan di bagaimana hebatnya Anda menjelaskan, tapi betapa hebat bagaimana Anda bisa memberikan pertanyaan yang berkualitas, balik lagi berkualitas. Jadi ketika kita mulai bertanya dan pertanyaan itu memiliki kualitas, tentu kita harus banyak latihan ya teman-teman. Maka itu akan menghasilkan sebuah kekuatan bagi kita. Dan pada saat kita prospek, salah satu yang paling penting kan teman-teman, kalau kita ingat kembali sales cycle, ya salah satu yang paling penting ya supaya kita itu tidak terlalu banyak objection. Apa yang kita harus lakukan? Supaya objection jangan terlalu banyak. Kita kan selalu belajar handling objection. Sebenarnya objection itu bisa sangat-sangat tersingkirkan, bisa diminimalisasi kalau kita punya satu teknik yang terbaik dalam hal apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, ayo. Ada yang bisa jawab, partisipan? Kalau kita dalam sales cycle itu kita melakukan itu, maka yang terjadi adalah handy objection itu akan turun. Artinya adalah jumlah objection akan menurun. Kedua, hasilnya adalah kalau kita lakukan dengan baik hal ini, yang terjadi adalah closing rate itu juga akan meningkat. Teman-teman, silakan ada yang bisa bantu saya. Apa yang perlu Anda lakukan?
supaya ya dalam sales cycle ya, itu jawabannya dalam sales cycle, supaya kita bisa objection lebih sedikit, closing rate lebih tinggi. Apa Ayo, coba? ayo partisipan. Silakan boleh di chat ya, di kolom Pak chat Anda Hansin, boleh coba jawab. Pak Hansin. Sales cycle apa yang pertama? Approaching ya, approaching ya, pendekatan. Setelah itu apa? Secara pendekatan. Lalu? Ya, ayo, saya udah lupa ini semua. Gali kebutuhan, kata Pak Ciko. Nah, gali kebutuhan itu di mana, teman-teman? Nah, bagaimana cara kita? Itu di mana? Ayo, silakan. Ada gali masalah ya. Ya, luar biasa ya Pak Iskandar, langsung ini karena ya ini Pak Ciko menyusul ya. Nah, ini masternya ini. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau Anda pandai melakukan fact finding, maka objection itu pasti akan sedikit. Agent cenderung lebih suka menjelaskan. Pada saat dia menjelaskan dalam satu pertemuan, dia tidak tahu sebenarnya masalah nasabah apa, kebutuhan nasabah apa. Kamu cerita dulu, cerita begitu panjang lebar, jelaskan begitu panjang lebar. Ternyata masalah nasabah bukan itu yang dia inginkan oleh nasabah gitu. So apa yang kita ingin dapatkan itu jauh gitu. Jadi nasabah juga akan kecewa, Anda juga akan kecewa. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. So fact finding itulah posisi yang paling penting agent dalam satu sales cycle dia perlu ketika sudah approaching kan kita ada bank names ya. Kita langsung mendekatan dari mana orang ini kita harus bagaimana kan gitu ya. Setelah kita ada janji pertemuan pertama kali, itu belum cerita ya teman-teman, belum keluarkan proposal. Banyak agent salah besar. Pertemuan pertama sudah ada proposalnya. Bagaimana bisa punya proposal kalau Anda belum tahu masalah nasabah itu apa? Anda kasih solusi nggak? Anda tidak kasih solusi. Kalau Anda ketemu dengan nasabah pertama kali sudah bawa proposal, itu hampir sama Anda jumpa dokter, belum cerita apa-apa, Anda belum kasih tahu dokter saya sakitnya di mana, dokter belum tanya, dia langsung keluarin resep. Ya, agent atau leader yang selama ini menambah kesalahan ini, tolong kita belajar ya, karena ini penting sekali. Ketika kita banyak sekali nasabah bertanya ya, dia tanya ini, tanya itu, kemudian banyak kali objectionnya. Nanti saya tanya suami dulu ya, nanti saya tanya istri dulu ya, atau aduh saya nggak punya uang, dan segala macam. Bayangkan orang kenapa bertanya seperti itu. 70-80% objection itu adalah fake. Fake artinya apa? Palsu. Bukan objection sebenarnya. Saya nggak punya uang. Masa nggak punya uang? Kita baru tanya, masa tidak punya uang? Padahal sebagian besar objection dilakukan itu tujuannya adalah supaya apa? Kasarnya adalah mengusir kita. Iya. Karena dia bukan betul-betul objection itu. Kalau kita bilang objectionnya itu mungkin ya bagus ya, ini bagus tuh, tapi saya punya masalah ini. Polis saya sudah terlalu banyak. Nah itu bukan, itu objection kita bisa handle kan gitu ya. Artinya adalah kita sudah bicara pada suatu hal, pada saat kita bicara dengan nasabah kita, calon rekrutan kita bisa tahu posisi nasabah kita, calon rekrut kita itu ada di mana. Kalau kita pandai bertanya, kembali lagi. Kalau kita hanya menjelaskan, kita tidak tahu posisi nasabah kita di mana. Iya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar berapa poin lah ya, karena waktu kita singkat. Saya tidak mau memberikan, karena teknik bertanya itu banyak kalau mau dibahas. Itu harus dalam satu workshop. Ya, kita boleh undang juga nanti Pak Tan Egi ya, kalau ada waktu kita minta beliau bicara hal ini ya, ini ahlinya gitu ya. Ini suatu hal yang penting sekali ketika kita tahu seni bertanya. Maka kita tahu sebenarnya dalam bertanya itu apa saja manfaatnya.
dibanding dengan kita menjelaskan. Ya, teman-teman, yang terjadi dalam kehidupan kita itu sering terjadi adalah saya rasa hal yang sama. So, dalam komunikasi, kita berharap dalam komunikasi itu bisa komunikasi dua arah. Ya, nah, jadi teman-teman kalau dalam penjelasan ini ada yang mau bertanya langsung ya, silakan ya. Karena memang ini penting sekali. Ketika kita ingin berkomunikasi secara dua arah, maka kita harus pandai menggali ya, pandai bertanya. Nah, ini saya mau bertanya nih dengan Pak Heri. Nah, cara kita bertanya kepada orang, menempatkan diri kita untuk pas itu seperti apa, Pak? Pas bertanya di situasinya itu seperti apa, Pak? Apakah kita langsung to the point bertanya, atau kita pakai basa-basi dulu pertanyaannya, atau seperti apa? Ya, oke. Jadi nanti ya, kita harus tahu dulu sebenarnya cara bertanya, seni bertanya itu seperti apa. Kemudian kita harus belajar juga jenis-jenis pertanyaan itu seperti apa aja. Ya, karena pertanyaan cara kita melakukan bertanya itu juga harus ada caranya, ada seninya gitu. Ya, jadi kalau kita salah bertanya itu kita tidak akan menggali, kita tidak akan mendapatkan informasi. Sebaliknya adalah kalau kita pandai bertanya, kita akan mendapatkan banyak hal ya. Kita bisa mendapatkan peluang dan segala hal. Nah, untuk itu hari ini saya ingin sharing pada teman-teman. Ini kebetulan saya tidak sempat buat slide-nya ya, karena saya pas lagi ada aktivitas. Sebenarnya kalau kita pandai bertanya, apa sih manfaatnya dibanding kalau kita hanya menjelaskan gitu. Apa sih manfaat kalau kita pandai bertanya? Ya, teman-teman bisa bantu saya jawab apa kira-kira manfaat daripada kekuatan daripada kita pandai bertanya? Nah, teman-teman, ada yang bisa boleh kasih jawaban. Karena ya, saya tahu teman-teman ya, kalau bisa open mic. Ya, kita sudah punya pengalaman sebagian. Jadi dapat kita bisa informasi ya. Yes, thank you Pak Chandra. Dapat informasi. Tepat sekali ya. Apalagi? Percakapan jadi dua arah. Wah, ini sudah sebagian jawaban saya ya. Memahami objection sebenarnya. Thank you Pak Iko. Nah, ada lagi. Silakan. Apalagi? Menghemat waktu. Menghemat waktu untuk tahu kondisi yang sebenarnya. Benar. Bayangkan ada cerita panjang lebar 1 hari. Hasilnya 0. Padahal kalau Anda tanyakan saja itu sudah dapat jawabannya. Lebih mengenal keadaan nasabah. Ya, ini sudah hampir semua jawaban. Saya ada buat catatan. Dan ini sebagian sudah dijawab nih, hampir semua ini ada dalam jawabannya ya. Apalagi? Teman-teman tolong catat ya. Tolong catat. Penting, kan saya nggak sempat buat slide-nya. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan buat slide-nya kirim ke teman-teman. Apalagi? Manfaat bertanya. Ada yang tahu lagi? Ada lagi? Manfaat bertanya. Ya, kalau Frendy apa kira-kira? Manfaat bertanya. Saya bertanya supaya dapat jawaban, Pak. Gitu aja. Bisa tahu kebutuhan yang cocok untuk nasabah. Wah, Pak Chandra ini karena memang di lapangan kita kalau kita sudah sering menggunakan teknik ini, kita tahu sekali bertanya itu sangat luar biasa. Ada apa saja fungsi bertanya ya. Jadi tadi sudah diulas sebagian ya. Mungkin saya sampaikan lah ya. Pertama, pertanyaan itu membuat orang mau berpikir. Benar atau salah? Benar. Kalau Anda hanya jelaskan, orang bisa saja kamu jelaskan dia mikir yang lain. Dia lagi mikir hal lain, kamu jelaskan, nggak ada perhatiannya, bisa terjadi kan? Iya. Tapi kalau Anda bertanya, itu otomatis attention-nya ada, dan dia mau berpikir. Kalau Anda jelaskan saja, dia tidak perlu berpikir loh. Dia diam aja ya. Teman-teman, kalau tadi saya tidak bertanya, kan nggak ada yang berpikir kan apa jawabannya kan? Ketika saya tanya, Anda mulai berpikir, oh apa ya manfaat bertanya ya? Tapi kalau saya hanya jelaskan teman-teman,
ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang mungkin sudah matanya tinggal 5 watt, ada yang lagi sambil nyuci piring, sambil dengerin, tiba-tiba anak nangis, udah, kan gitu ya. Ini kita di dunia digital sekarang itu ya seperti itu kondisinya. Nah, Iya. ketika kita mulai bertanya, pertama yang terjadi adalah nasabah pula. Lawan bicara kita itu baik calon rekrut kita, calon nasabah kita itu jadi mau berpikir. Kemudian pasti adalah tadi Pak Chandra udah bilang menggali informasi. Ini benar sekali. Kalau kita tidak bertanya, bagaimana kita tahu informasi tentang nasabah? Dan otomatis kalau kita bisa menggali informasi, kita bisa memahami, kita bisa mengenal lawan bicara kita lebih dalam. Dan ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa mengenal nasabah kita, bagaimana kita bisa menjadi konsultan yang baik? Betul, betul. Sebagai seorang agent, profesi kita itu adalah sebagai seorang konsultan, bukan sebagai seorang salesman. Teman-teman, beda konsultan dengan salesman itu jauh langit dan bumi ya. Salesman tidak mau tahu, pokoknya jual aja. Kecap nomor 1 gitu. Mungkin kita bisa bahas itu di next ya. Itu sangat bagus juga. Jadi salesman dengan konsultan itu beda. Konsultan itu bisa sifatnya konsultasi 2 arah. Makanya tadi kalau kita bisa bertanya, membuat kita memahami lawan bicara kita, mengenal dia lebih dalam, dan setidaknya itu akan membangun ya, yang terjadi adalah pasti akan menjadi sesi di mana kita bisa membangun relationship. Jadi tadi kan saya di awal kan saya ada coba lemparkan orang, agent suka bertanya bagaimana membuka pembicaraan segala macam ya. Nah, harus dari mana kan gitu ya. Sebenarnya dari bertanya. Jadi kalau Anda duduk di orang yang baru pertama kali ketemu, mungkin di mana? Mungkin di pesawat ya, duduk di samping ada orang. Kan nggak kenal itu. Nggak kenal gimana? Bertanya, teman-teman. Bertanya, ke Jakarta ya? Itu adalah pertanyaan retorika. Padahal udah pasti tahu kan, ini pesawat dari Medan ke Jakarta. Kita tanya juga, ke Jakarta ya? Ya iyalah ke Jakarta. Ke Jakarta kan. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk buka satu pembicaraan. Oh ya, bisnis ya? Atau acara keluarga? Nah, cerita kan di sana kan? Nah, bisa saja kita tanya lagi orang di samping ini, anak ya? Bisa saja. Oh, bukan, ini istri saya. Rupanya istri muda. Nah, tahu kan jadinya kan? Jadi, teman-teman, itulah kekuatan bertanya, dan secara tidak langsung, kita bisa membangun relationship. Saya berapa kali ya di perjalanan itu dapat teman baik. Ya sekarang jadi teman baik, benar-benar jadi teman baik. Itu hanya gara-gara bertanya. Kalau kita sudah bertanya, orang pasti akan terbuka kan. Apalagi kalau kita punya seni komunikasi lainnya seperti kita bisa tersenyum, say hello, say thank you, itu luar biasa. Jadi relationship terbentuk, dan untuk bisa erat, bisa lebih paham mengenal satu sama lain, kita harus pandai bertanya. Ya, jadi pertanyaan manfaatnya salah satu itu membangun relationship. Kemudian pasti yaitu seperti Pak Chandra tadi ya, two-way communication. Bayangkan kalau kita menjelaskan, ketemu nasabah, ketemu calon agent, kita jelasin itu one way. One way communication tidak akan berkualitas, teman-teman. One way communication itu pada saat kapan ya kita gunakan? Pada saat orang calon lawan bicara kita itu ready menerima apa yang kita mau sampaikan. Itu biasanya seperti antara guru dengan murid. Ya. Guru bicara di depan kan, ini murid udah standby nih. Apalagi Anda bayar. Anda ikut seminar bayar kan? Bayar berapa? Bayar 10 juta. Anda mau nggak mau, ini kalau saya nggak dapat apa-apa, rugi nih 10 juta ini. Sudah saya duduk diam, dengerin, kan gitu ya. Itu sudah jelas, dia sudah ready, terima apa yang Anda mau jelaskan. Beda kalau kita ketemu dengan orang yang kita masih
posisinya kita masih meraba-raba, kita artinya dia juga masih belum tahu kita mau kemana, kan kita juga belum tahu dia itu posisi di mana, maka kita harus lakukan yaitu bertanya. Jadi ada two-way communication ya. Nah, kemudian tadi Pak Ciko ada bilang ya, menggali ya. Pertanyaan itu membuat kita bisa menggali lebih banyak, menggali masalah, menggali lagi, menggali apa saja gitu. Jadi kita bisa membuat pertanyaan yang kita sebut probing ya, mendapatkan informasi lebih banyak lagi, memastikan sesuatu hal, konfirmasi sifatnya bisa ya. Jadi teknik bertanya itu nanti kalau waktu bahas ada kita akan bahas sekilas ya. Kemudian yang pasti adalah bertanya itu juga kalau kita pandai bertanya itu adalah seni di mana kita bisa memberikan informasi. Memberikan informasi gini, kalau kita mau bilang, contoh Pak Ciko kan YouTuber juga. Iya. Dia punya konten kan. Kalau dia bilang, Bu Nurni, kamu lihatlah, itu kemarin saya ada satu video bagus loh. Itu kan promosi diri sendiri, orang yang dengar juga, ih, ini orangnya kok gitu ya. Promosi diri sendiri gitu. Tapi kalau Pak Ciko dia pandai, dia tanya, Bu Nurni, kamu pernah dengar ini nggak ya? Itu loh kemarin kamu sempat lihat nggak ya? Itu kemarin kita ada satu postingan tentang topik yang ini gitu. Oh ya, apalagi kalau kita tahu topik itu adalah topik yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Kita bertanya loh sebenarnya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi. Oh ya, kamu ada ya? Oh ya, kamu ada ya? Iya, tahu nggak kemarin saya ada webinar loh dengan Pak Tan, contoh ya. Kita bahas topik tentang bagaimana supaya kita bisa menjaga emosi kita dengan lebih baik. Contoh ya. Nah, itu kemarin kita adakan itu loh. Kamu tahu nggak ya? Nah, itu kita memberikan informasi sebenarnya, tapi kita secara tidak langsung kita hanya bertanya gitu. Jadi fungsi bertanya itu sangat banyak. Memberikan informasi jadi memberitahukan sesuatu hal secara halus. Jadi tidak sampai terlihat menyombongkan diri gitu. Contoh ya. Nah, atau kadang-kadang kita ketemu dengan nasabah. Kamu pernah dengar nggak? Orang lagi bicarakan loh itu di Penny sekarang ada orang lagi banyak itu mengenai isoman lah, mengenai apalah, COVID lah. Ya, oh ya, tentang apa ya? Iya, kemarin kita secara tidak langsung kita kasih informasi, orang jadi pengen tahu gitu daripada kita bilang, kamu tahu nggak? Kita sekarang ada produk baru namanya MBX tuh. Nah, orang kalau dari bilang seperti itu pernyataan, orang sudah jaga-jaga nih, dia mau jualan ini. Ya, jadi ketika kita bertanya itu tidak akan jadi lebih soft. Masuknya itu jauh lebih halus ya. Orang tidak merasa dia sudah mau dijualin sesuatu atau apa. Padahal kita sudah kasih informasi. Nah, kemudian kalau kita bicara one way communication dengan two way communication dengan cara kita bertanya, salah satu kekuatannya adalah tadi kita sudah bilang kita bisa menggali. Tahu nggak yang lebih hebat adalah kita bisa mengarahkan, kita bisa melit pembicaraan dengan apa? Dengan bertanya. Ya, teman-teman catat ya, bisa mengarahkan. Jadi kadang-kadang dalam satu pembicaraan, kadang-kadang kita tidak tahu loh, kita sedang di bawah gitu. Contoh, Anda setuju nggak kalau misalnya uang itu penting, Pak Friendly? Setuju Pak. Setuju kan? Nah, secara tidak langsung kita sebenarnya mau bicara uang, saya sudah bawa kan. Nah, Pak Friendly, menurut Pak Friendly, sebenarnya kalau uang itu perlu diatur, Anda setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya. Setuju. Nah, dan kemudian kita bisa bawa lagi dengan beberapa pertanyaan tertutup, sehingga ketika kita bawa pertanyaan itu ke nasabah, secara tidak langsung kita sudah mengarahkan dia, kita sudah memimpin dia menuju ke topik yang kita inginkan. Jadi kalau tadi Pak Friend ditanya, bagaimana supaya saya bisa buka pembicaraan,
sehingga bisa masuk ke pertanyaan dan ini segala macam. Caranya simple. Apalagi dengan orang baru. Tadi kan tekniknya saya udah kasih tahu ya. Iya. Nah, itu Bu Tio salah satunya ya. Nanti boleh sekali-sekali Bu Tio ambil topik ini ya. Bu Tio itu kalau ketemu dengan orang yang baru, sebentar aja sudah jadi dekat. Teman ya. Jadi teman. Nah, nanti dia bisa, kamu lu cik Rami ya. Lu cik Sanes tuh yo. Udah, baju kamu bagus sekali ya. Coba Anda tanya seperti itu, orang sudah jadi terbuka kan? Iya. Daripada kamu jelasin sesuatu ke orang, orang sudah tertutup. Ini mau jualan kayak, dia mau apa kayak. Akhirnya Jadi berusaha itu seninya. Nah, image ya. ketika sudah jadi kalau sudah seperti itu sudah mulai terbuka, mulai apa? Mulai kita membuat pertanyaan yang mengarah ke topik kita, bisa mengarahkan, bisa melit. Ya, itu salah satu ya pertanyaan, manfaat dari pertanyaan. Nah, pertanyaan itu juga membuat orang ketika dia mau berpikir, dia mau mencoba melakukan analisa, melakukan evaluasi dan segala hal. Dan yang paling penting adalah pertanyaan itu bagi kita seorang yang bergerak di bidang asuransi, pertanyaan itu membuat kita membuka peluang, menciptakan peluang. Itu penting sekali. Kadang-kadang kan kita ketemu sama orang, kita sering loh ya teman-teman, saya rasa agen-agen senior itu semua rata-rata closing itu dari mana? Dari nasabah yang sudah existing. Cuman gara-gara apa? Gara-gara bertanya. Kita bertanya, peluang datang lagi. Ketika kita bertanya, peluang datang lagi. Ada lagi peluang yang baru. Kita tanya lagi, kamu sudah upgrade nggak polis kamu? Sebelumnya, contoh kita tahu dia sudah punya polis kesehatan di tempat lain. Bagaimana kamu sekarang ini? Polis-polis yang kamu miliki, terutama yang kesehatan itu. Nah, dia kan cerita kan. Nah, ketika kita bertanya, maka peluang itu akan timbul. Contoh kita tanya lagi, polis-polis yang sudah Anda miliki itu apa aja ya? Nah, dia cerita kan. Ketika dia cerita, kita tahu ini ada celah ini, ada celah. Ya tadi Pak Ciko bilang ya. Nah, ada celah, kita bisa masuk lagi. Ya, lebih kurang demikian ya teman-teman. Karena tidak ada slide, tapi teman-teman kalau catat ada bagusnya. Jadi kita tahu sebenarnya ketika kita pandai bertanya, maka peluang itu pasti akan muncul. Peluang kita untuk masuk ke dalam, untuk menjual, untuk recruiting dan segala hal itu semua akan muncul. Nah, ini menarik sekali nih Pak Heri. Saya sangat tertarik dengan cara bagaimana kita mulai menjalin komunikasi dengan orang baru, Pak Heri. Nah, apakah Pak Heri sudah awal-awalnya apakah ada merasa malu atau apa untuk bertanya tiba-tiba atau seperti apa nih Pak Heri? Sebenarnya gini sih, kalau mau bilang malu, ketika kita diam lebih malu loh. Bayangkan ada orang di samping kita duduk diam, dia diam, saya juga diam. Cuma lihat-lihatan aja. Kita mau apa nih? Kita mau apa ini? Apalagi duduk di pesawat 2 jam, 2 orang ketemuan duduk di sana diam, itu lebih malu gitu. Paling enak adalah apa? Paling enak kalau suasana cair. Setuju nggak? Iya. Ngobrol aja, tanya aja. Kamu pandai bertanya, itu jadi teman deh pokoknya. Kadang-kadang banyak sekali yang terjadi adalah yang saya bilang tadi, bertanya jadi ada peluang. Bisa jadi ada closingan. Padahal hanya gara-gara naik pesawat aja bisa jadi closing. Gara-gara apa? Bertanya. Oh, mungkin itu kisah nyata Pak Heri mungkin. Ya, jadi banyak sekali ya teman-teman. Kisah kita itu banyak sekali. Banyak hal yang kadang-kadang kita gara-gara mau bertanya, ya, jadi peluang muncul. Saya cerita dikit deh, itu dulu ya, saya sebelum di Panindaichi.
Saya pernah kerja di satu tempat itu waktu itu masih sangat muda ya, itu baru kuliah tingkat tingkat 2 lah itu. Saya bekerja di satu perusahaan yang otomotif yang lumayan besar juga. Waktu itu kita masih kuliah, teman-teman semua juga masih kuliah, saya kerja juga masih belum setengah tahun ya. Dan tiba-tiba dipromosikan cukup tinggi waktu itu ya. Karena apa? Teman-teman yang satu letting itu semua terkejut ya, karena dalam waktu tidak setengah tahun saya sudah dapat promosi begitu tinggi, posisi yang begitu tinggi, dan yang paling muda pada waktu itu tuh di sana golongan tingkat 3 ya. Jadi perusahaan besar dia ada golongannya. Itu gara-gara apa? Gara-gara bertanya. Saya bertanya, ya kan ada di satu tempat di mana posisinya itu lowong gitu. Lowong karena apa? Karena orang yang di posisi itu mau ditarik ke pusat untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi. Jadi posisi itu lowong, saking lowongnya itu gitu lama, dan posisi itu pasti berpengaruh dengan pekerjaan saya. Saya bilang ke bos saya, itu posisi kalau gitu lama kosong, pekerjaan kita semua tertunda loh. Jadi waktu itu ada pimpinan perusahaan juga di sana, general manager semua di sana. Mereka tanya, iya ya, gimana ya? Saya cerewet aja, saya bilang, kalian itu, padahal saya masih sangat rendah, karena pekerjaan saya menuntut kebutuhan orang itu harus ada. Saya hanya bilang, beranikan diri bilang, yalah kalian mau cari orang itu dari luar, mau cari dari luar perusahaan, pasang iklan, kalian harapkan orangnya S1 dan segala macam, tapi gaji juga tidak terlalu tinggi. Ya otomatis artinya adalah orang kalau sudah kualifikasi sangat tinggi, dia kan pasti juga minta gaji yang lebih tinggi. Padahal selalu tidak match. Jadi ini lama-lama jadi masalah loh. Jadi saya ngomong aja pada waktu itu tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya tanya, kenapa kalian cari-cari terus dari luar? Kenapa tidak ambil aja dari dalam gitu? Potensi kita di perusahaan ini kan gitu banyak. Orangnya kan kenapa nggak promosikan saja, ada orang-orang yang lebih cocok, angkat aja, kan dia setidaknya sudah mengetahui situasi lebih banyak daripada orang baru gitu. Walaupun dia S1 atau bagaimana, belum tentu dia memahami budaya, memahami kondisi yang harus, dan belum tentu dia bisa menjalankan tugas itu. Nah, saya hanya ngomong gara-gara ngomong itu, kebetulan waktu itu ada tiga bos yang sangat tinggi di atas saya. Dia bilang, mereka saling tatap. Dan terakhir dia bilang apa? Oh ya udah. Besok kamu yang ke sana aja. Jadi hanya gara-gara itu, gara-gara bertanya loh. Peluang itu muncul. Dari bertanya peluang ya. itu muncul. Nah, ini kisah nyata nih teman-teman ini. Ya, dari bertanya ya. Oke, teman-teman. Ya, itu satu contoh kecil dulu lah ya. Iya. Langsung naik pangkat ya. Nah, iya. Memang jadi teman-teman, kepandaian kita bertanya itu kepandaian kita bertanya itu kalau kita memberikan pertanyaan yang tepat, kadang-kadang itu akan pasti akan membuat peluang kita terbuka jadinya. Nah, Pak Ciko, apakah ada komentar seputar tema kita hari ini, seni dan kekuatan dalam bertanya? Nah, Pak Ciko ini kayaknya saya lihat sangat pandai berbicara ini. Pak Ciko? Nggak ada komentar lah sebenarnya. Saya tidak pandai berbicara lah. Saya cuma bicara seperlunya saja. Mungkin ada sedikit komentarnya Pak Ciko seputar seni dan kekuatan dalam bertanya. Atau mungkin ada pengalaman? Ya, kalau pengalaman mungkin ya, karena selama ini dari pengalaman saya akhirnya saya sadar ya, baik itu kalau kita jadi agent senior ataupun junior, kalau kita ketemu orang, yang penting bukan soal menjelaskan apa yang kita bawa, tapi pertama-tama bagaimana kita bisa saling berkomunikasi supaya ya dua belah pihak ya, kita sama calon nasabah bisa nyaman dulu.
Nah, bisa nyaman dulu, kemudian yang penting adalah bertanya tentang pertanyaan yang tepat. Jadi kalau di awal kita memang berpikir untuk prospek, kita memang berpikir untuk jualan, tapi kalau yang pertama-tama kita lakukan menjelaskan A sampai Z, ya nanti ujung-ujungnya nasabah bosan, kemudian dia tinggal ngomong, ya nanti kalau mau saya telepon kamu ya. Selalu itu saja. Jadi saya juga pengalaman dari itu, akhirnya pada satu masa saya mengganti cara kerja saya bersikap lebih santai, ya, membawa suasana lebih cair, ya, dan lebih banyak bertanya, terutama soal menggali latar belakang, kebutuhan, dan masalah. Itu aja. Makasih, Randy. Terima kasih, Pak Ciko. Nah, ini teman-teman, ini ada cerita pengalaman dari Pak Ciko ini. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada ingin berbagi pengalaman. Apakah ada? Pak Is? Pak Iskandar? Apakah ada di tempat? Oke. Saya ada di tempat, cuman apakah membutuhkan komen saya? Ya, saya sangat membutuhkan itu, Pak Is. Dalam bahasa Inggris, kalau bertanya itu asking, kan? Tapi ternyata asking sendiri memiliki dua arti. Satu, benar-benar bertanya, apakah kamu sudah makan, apa kabar, atau segala macam. Yang arti kedua adalah meminta. Jadi artinya kalau kita memang menggunakan seni bertanya, kita bisa banyak mendapat sesuatu. Gitu. Jadi kalau saya menggunakan pertanyaan itu supaya dia bertanya kembali. Jadi teman-teman gampang sebenarnya. Kalau misalnya pengen orang tahu Anda jadi agen asuransi, nggak usah ngomong, saya dari Panin, saya mau tawarin asuransi, nggak usah. Anda menunjukkan ketertarikan Anda, banyak bertanya soal nasabah tanya balik, itu udah masuk ke dalam settingan kita. Ya kan? Kok bisnis apa? Sudah berapa lama? Wah, sekarang untung besar loh ya, sekarang masa COVID, bisnis ini kan lagi rame gitu-gitu kan. Lama-lama nanti dia akan tanya balik, kalau kamu sendiri bisnis apa? Nah, langsung masuk dia. Nah, gitu. Jadi itu untuk membuka saja, seni bertanya sudah memegang peranan yang sangat penting. Baru membuka saja loh. Nah, ke dalamnya gimana? Sampai ke closing juga bertanya atau minta kan gitu. Asking for tanda tangan kan? Asking for sign kan? Tanda tangan kan? Jadi sama kan sebenarnya juga bertanya. Bisa saya bantu isikan datanya, Pak? Itu kan bertanya juga. Kan apa? Kalau kita pakai kayak gitu, orang yang sok berkuasa ya, nasabah yang punya berbagai karakter itu, 4 karakter kan personality, itu 4-4-nya akan merasa nyaman karena kan kita bertanya, permisi dulu. Kalau yang koleris kan, orangnya punya kendali gitu, oh senang sekali kalau kita tanya kayak gitu. Pak, Bapak pilih yang mana? Apakah yang A atau yang B? Wah, dia yang menentukan kan, senang dia. Ya kan? Kalau yang sanguinis, yang heboh-heboh, bolehlah ya Pak ya, soalnya siapa pun udah masuk sini pun udah oke ya, oke lah gitu. Kalau yang flekmatis justru memang harus diarahkan, karena dia bingung-bingung kan. Bisa saya bantu isikan? Boleh. Udah. Nah, bolehlah gitu loh. Ya kan? Apalagi? Satu lagi yang melankolis. Oh, melankolis, kalau kamu nggak main permisi mana bisa. Ya kan? Ya. Kalau yang melankolis, perfeksionis, kan harus pakai permisi. Jadi itu sangat sopan. Seni bertanya itu sangat sopan. Apalagi jadi, kalau kamu tanya, kamu tahu nggak datanya demikian. Wah, kalau bicara kata data, dia langsung melek matanya. Betul. Nah, kalau kita para lelaki ya di sini ya. Waduh. Kalau mau mendekati seorang cewek, coba kilas balik dulu. Apalagi yang sudah married. Itu pura-pura bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah tahu. Pura-pura bertanya dulu gitu. Ya kan? Ya. Itu pertanyaan retorika namanya. Iya. Boleh pinjam buku catatan kalau yang SMA, SMP gitu kan. Nomor teleponnya berapa zaman dulu kan? Belum ada HP kan, nomor telepon ya kan. Nanti telepon ke sana juga harus ketemu satu dulu orang tuanya, bukan dia yang angkat telepon. Oh, ini pembelajaran buat saya juga ini.
Jadi Sekarang kalau udah mau nggak tanya usah alamat praktekin jangan dulu. tanya langsung. Jangan tanya Kalau alamat Freddy, langsung ya Pak Is ya. iya. Jadi kayak apa, main biliar kan, tap, nyamping gitu. Iya. Kalau Freddy Mau untung minjam sekarang. catatan, nanti di mana ambilnya gitu. Betul. Kalau apa mertua cowok saya dulu ngobrol-ngobrol kan. Saya tanya dia gimana ketemu sama mama gitu kan, mama mertua. Dia bilang, oh dulu saya pura-pura pinjam pompa sepeda di Tanjung Balai sana kan. Tiap hari kempes sepedaku, tiap hari kempes. Ya. Enggak kempes pun kempesin ya kan. Terus lewat lagi pinjam pompa sepeda. Jadi si cewek pun sudah tahu dia bakal datang pinjam pompa lagi dan dia dengan senang hati udah siapin pompa gitu. Jadi teman-teman, kalau yang kayak ginilah kita perlu diskusi gitu loh teman-teman. Kita perlu diskusi kalau teman-teman merasa ada kendala dalam bertanya gitu loh. Nah contoh. Misalnya nih Pak Heri tadi pada saat pembukaan udah buka dengan luas ya. Ini mengerucut kepada closing. Tapi kalau luas itu artinya kita bisa mengubah nasib kita dengan mengubah pertanyaan. Itu kan luas banget kan. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya nggak terlalu suka sih ikut-ikut Zoom-nya GAM3. Kalau kita tanya kenapa nggak suka? Ya sepi sih, nggak rame. Nggak kayak yang sebelah rame gitu kan. Nah itu kan kalau kita tanya kenapa. Nah jadi kalau teman-teman merasa agak jenuh ya ikut-ikut Zoom-nya GAM3, saatnya kita bertanya pada teman-teman. Ada ide apakah teman-teman agar Zoom kita lebih menarik dan ramai? Ya teman-teman bisa chat ya kepada para PAM-nya, kasih masukan gitu kan, kasih masukan. Jadi kita minta saran atau bertanya, ada saran apa? Tapi tujuan kita adalah minta saran. Kalau teman-teman tahu sebenarnya spend time di Zoom seperti hari ini harusnya saya bisa dapat sesuatu, tapi kok seringkali saya ikut Zoom, kok saya merasa jenuh. Misalnya. Nah, kalau itu benar terjadi, maka teman-teman saatnya bertanya bagaimana supaya aku bisa enjoy Zoom ini ya. Oke, saya kasih masukan deh. Bagaimana jadi kalau itu bagaimana supaya? Iya, bagaimana? Jadi ini kita kasih contoh. Pak Heri tadi luas, udah mengerucut ke closing. Saya di tengah, saya ambil tengah yang di GAM3. Kan gitu ya. Kalau luas kan tentang kehidupan kita, bagaimana supaya hidup kita berarti lah gitu kan. Kalau yang closing kan mengerucut kepada closing. Tapi kalau kita untuk menikmati Zoom, bagaimana supaya kita menikmati Zoom? Ya kan? Pasti yang keluar apa? Ide-ide kreatif, partisipasi, mungkin bikin game. Tapi memang harus dari orang yang bersangkutan. Makanya kita harus pakai tanya, walaupun kita tahu, misalnya salah satu idenya adalah game, kita tahu. Tapi kalau kita yang buat gamenya, belum tentu semua orang suka. Tapi kalau kita tanya, terus audiensnya yang ngomong, Pak, bagaimana kalau game? Jadi waktu kita panitia yang bikin game, oh iya, orang kita yang minta, kok kan gitu. Tapi kalau kita yang, sama kayak closing kan, ya kan? Kalau nasabah yang kita tanya nasabah, terus nasabah bilang, oke lah kalau gitu yang one bed itu berapa preminya? Ya kan? Tanpa top up, preminya berapa? Berarti kan dia yang minta one bed tanpa top up. Kita tinggal klarifikasi dengan pertanyaan juga. Bapak tahu kalau tanpa top up risikonya apa? Udah tahu. Oh, udah tahu, saya udah ngerti kok. Ya sudah. Dia yang buru-buru kita. Ya udah cepat uruslah, bisa kapan issue gitu loh. Dia ngebet gitu. Jadi kalau Zoom itu sudah Anda yang nikmati, maka Anda yang nanya, kapan lagi ada Zoom Pak Heri? Kayaknya 3 kali seminggu kurang Pak. Bisa nggak tiap hari ada Zoom? Langsung Friendly yang pusing kan? Jadi teman-teman, kita kan juga family kan di sini. Kita tanya pada teman-teman apa saran-saran yang teman-teman punya gitu untuk Zoom lebih menarik lagi, silakan tulis. Nah itu dari saya ya. Thank you Pak Heri, Pak Friendly. Thank you Pak Is. Nah Pak Heri, Thank you. Pak Heri apakah apakah ada yang ingin memberikan komentar lagi teman-teman? Oh ada.
jika Zoom meeting enjoy, Ya, bagaimana supaya Zoom kita, acara kita lebih menarik lagi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, tolong setiap orang kalau bisa tanyakan pada diri, bagaimana supaya saya bisa lebih Enjoy, ya. engage ya, lebih enjoy, bagaimana supaya acara kita lebih menyenangkan, lebih fun, lebih apa gitu ya. Nah, teman-teman, ada lagi yang ingin memberikan komentar sebelum Pak Heri memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Pak Ayo. Chandra sudah kasih jawaban juga ya sebagian ya. Ya, Pak Chandra. Ada teman-teman? Seputar materi ini? Ya. Jadi teman-teman gini, ya, nggak apa-apa. Kalau nanti mau dijawab dengan chat nanti boleh ya, silakan ya. Maksudnya via WA ya setelah Zoom ini selesai ya. Namun teman-teman, saya sedikit mungkin nanti teman-teman boleh ada waktu kita belajar lebih lanjut lagi. Saya ingin sampaikan sedikit lagi ya, yaitu soal pertanyaan seni bertanya, dan kita harus tahu jenis-jenis pertanyaan seperti apa yang kita boleh gunakan ya. Jadi teman-teman, tadi kan saya bilang pertanyaan kita bisa dengan melalui pertanyaan bisa menggali, bisa mengarahkan, bisa meleading, bisa mencari informasi ya, bisa lebih mengenal nasabah lebih dalam. Maka untuk itu kita perlu tahu juga cara-cara bertanya. Jadi pertanyaan itu memang ada berapa jenis pertanyaan ya, ada berapa jenis pertanyaan yang kita bisa gunakan gitu. Nah, yang pertama adalah pertanyaan yang bersifat terbuka. Ya, teman-teman. Jadi ini sebentar aja saya rasa kita perlu sedikit tahu teknisnya. Ya, ada waktu nanti kita bisa perdalam lagi, atau kita juga bisa membuat seminar khusus untuk supaya teman-teman tahu, dapat teknisnya gitu ya. Tadi kita sudah bicara di depan untuk pembuka apa manfaat. Nah, salah satu adalah pertanyaan terbuka. Open question. Open question ini adalah ketika kita menginginkan jawaban yang luas, dan tujuannya pasti adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya open question itu punya manfaat yang sangat besar, tapi juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah apa? Kekurangannya adalah waktu. Jadi kalau kita biasanya kasih pertanyaan terbuka, kita takut adalah nasabah ceritanya terlalu panjang. Nah, cerita terlalu panjang, otomatis ya udah kita waktu gunakan pertanyaan terbuka harus pertanyaan apa gitu. Jangan tanya soal kecuali kita sudah ready ya. Kita jangan tanya soal kehidupan dia, nanti cerita panjang. Sampai satu malam pun dia cerita aja. Terakhir kita nggak sempat ngomong ke kita, topik kita kan gitu ya. Jadi gunakan pertanyaan terbuka sifatnya untuk menggali informasi tentang calon nasabah atau calon agen kita yang berkaitan dengan bisnis kita gitu. Nah, itu pentingnya calon terbuka, dan tujuannya adalah menggali, tadi saya bilang mengarahkan, dan itu bisa digunakan dengan kata-kata seperti apa. Apa yang Anda ketahui tentang apa? Ya, kita boleh gitu. Yang Anda ketahui tentang ini apa coba? Pendapat Anda tentang ini apa coba? Mengapa, bagaimana? Coba Anda ceritakan, menurut Anda bagaimana? Nah, ketika kita gunakan kata-kata pembuka di sana, itu adalah tujuannya untuk menggali supaya kita dapat informasi lebih banyak. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa kombinasi, karena waktu kan masalah kan. Jadi kita perlu kombinasi dengan yang namanya pertanyaan tertutup, closed question. Closed question itu adalah pertanyaan sifatnya lebih mengarahkan ini. Kalau tadi menggali ya, ini mengarahkan dan punya fokus pada satu hal. Jadi biasanya pertanyaan ini sifatnya jawabannya adalah yes no. Yes no. Satu lagi adalah kita mengarahkan supaya jawabannya sesuai dengan jawaban yang kita inginkan gitu. Misalnya seperti tadi saya tanya, menurut Pak Frendi, uang itu penting kan? Setuju nggak? Setuju. Itu udah pasti dia akan jawab setuju. Itu kan tujuannya mengarahkan gitu. Nah, itu close question, ada yang modelnya itu adalah yes and no, tujuannya juga mengarahkan gitu.
Jadi kalau kita sudah pakai itu, nah kita sudah mulai menggiring ini supaya kita dapat jawaban lebih cepat, kita bisa masuk ke topik lebih cepat gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita perlu buat banyak pertanyaan. Kalau kita hanya gunakan pertanyaan tertutup, pertanyaan harus banyak supaya kita bisa sampai ke tujuan. Atau supaya kita dapat informasi. Jadi ingat teman-teman, kalau kita sudah sifatnya menggali informasi, maka kita pakai open question. Kalau sifatnya sudah mau mengarahkan, kita pakai close question. Ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang bisa retorika. Retorika ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tujuannya supaya Anda bisa mengarahkan dia ke satu hal gitu. Tidak perlu Anda jawab sendiri gitu. Nah, seperti adalah menurut Anda uang kan sangat penting kan dalam hidup kita kan? Dia belum jawab. Biasanya orang sudah paling nunduk kepala sehingga, nah kita tujuannya supaya kita bisa ngomong itu. Sehingga kalau uang itu penting, bagaimana cara Anda mengelola uang Anda? Nah, oke. Ketika kita bilang seperti itu, nah itu sifatnya sudah pertanyaan terbuka. Jadi kita membuat beberapa pertanyaan langsung gandeng dan sifatnya untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Menurut Anda, mengapa orang perlu makan pengelolaan keuangan? Dan dia cerita kan, tujuannya itu sudah mengarahkan itu. Ya karena uang kan sulit didapat, mau pakai sih gampang, untuk simpan susah, untuk dapat susah. Nah orang cerita karena kalau udah kayak gitu kita bisa masuk kan nanti kan, bisa masuk ke tujuan kita. Iya. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya asuransi sama sekali? Coba. Banyak ya, banyak. Jadi pertanyaan terbuka yang bisa membuat kita bisa lebih dalam untuk menggali dan mengarahkan melit nasabah. Nah, bisa banyak lagi ya. Anda bisa tanyakan misalnya, kalau yang tadi Pak Iskandar bilang itu bagus juga. Jadi daripada kita bertanya, kita jelaskan kita dari asuransi, kita tanya contoh, Pak, Bapak hari ini begitu sukses. Kira-kira apa rahasia Bapak sehingga sukses? Dia cerita kan. Nah ini biasanya untuk melakukan pendekatan. Biasanya kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya kebanggaan orang, hobi orang, dia pasti akan cerita dan dia akan jadi dekat dengan kita. Dia akan cerita, nanti dia akan tanya kembali, loh, oke, ini cerita saya, kalau Anda bagaimana? Contoh. Nah, kemudian kita bisa tanya, kalau tentang masa depan, kira-kira apa impian Anda yang membuat Anda semangat untuk menjalani hidup ini? Contoh kita tanya. Dia akan ceritakan, oh saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Nah, kalau dia cerita mau ini, mau ini, mau ini, nah kita udah bisa masuk gitu. Jadi secara tidak langsung kita membuka peluang gitu dari bertanya saja. Nah, contoh lagi kita tanya, ke depannya apakah Anda ingin membuat atau mengubah situasi keuangan Anda menjadi lebih baik sehingga keluarga juga kehidupan lebih baik? Ya pasti jawabannya ada ya, kan ini pertanyaan tertutup tapi mengarahkan ya. Nah, ya itu baru masuk ke dalam lagi. Ya, kemudian masih banyak Pak ya. Jadi bagaimana supaya pertanyaan kita buat itu menjadi peluang? Oke. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Dan jenis-jenis pertanyaan lainnya masih ada pertanyaan misalnya pertanyaan yang sifatnya untuk menggali, mendapatkan informasi lebih banyak. Misalnya probing question ya. Salah satu yaitu sifatnya supaya kita bisa mendapatkan konfirmasi. Ya tadi, jadi biasanya pertanyaan itu digunakan setelah ada jawaban dari nasabah, kita tanya lagi. Dia menjelaskan, kita tanya lagi. Oh ya, berarti Anda sudah yakin ya, Anda sudah punya produk kesehatan ya? Ya, saya sudah punya. Nah, Anda yakin ya kalau itu adalah memiliki manfaat seperti ini. Dan seterusnya kita konfirmasi juga menggali informasi. Oh, ini teknik-teknisnya sangat-sangat banyak sekali. Yang penting adalah kemampuan kita untuk bertanya itu sangat penting dan kita perlu gali terus keahlian kita dalam bertanya. Terima kasih Pak Heri, luar biasa. Saya sambil belajar nih sama Pak Heri karena saya juga lagi belajar. Nah, teman-teman ini saya ingin memberitahu bahwa
kepada teman-teman yang mungkin belum berhasil closing, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sudah bertanya kepada calon nasabah Anda dengan baik? Ya, jadi tanyakan pada diri Anda, apakah sudah bertanya dengan baik. Nah, teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan bahwa hari Senin, Monday Inspiration kita akan mengundang dua orang yang sangat luar biasa. Ada Pak Ciko dan Pak Hansin yang akan berbicara di hari Senin. Ya, jadi teman-teman jangan sampai lewatkan. Ya, oke. Pak Heri, terima kasih banyak. Teman-teman, Pak Is, Pak Ciko, terima kasih banyak yang sudah berikan ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Teman-teman, mungkin ini yang terakhir saya kasih kesempatan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? 5. Nah, ini pertanyaan yang kita lain kali harus ganti caranya. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, semua pada diam. Iya, betul, betul. Sebenarnya ya di acara webinar ya, memang itu salah satu tantangan kita semua nih, udah lepas dari topik inilah ya. Teman-teman, kita harus proaktif. Proaktif artinya kita harus lebih involve ya, lebih terlibat ketika acara webinar, acara digital Zoom seperti ini berjalan. Ya, kenapa? Karena itu membuat kita akan bisa belajar lebih banyak sih. Dan suasana kita juga jadi lebih bagus ya. Jadi kalau kita tadi bilang bagaimana supaya acara ini lebih bagus, salah satu adalah memang kita harus berinteraksi ya. Iya. Jadi sesekali nanti Pak Friendly boleh tolong carilah, kita boleh main games atau apa gitu ya. Jadi acaranya bisa lebih fun. Ya teman-teman, kita boleh kasih masukan kepada Pak Friendly, sehingga ya kita bisa have fun bersama-sama ya. Jadi acara ini banyak variasinya gitu ya. Betul, betul. Ya teman-teman, saya bingung mau tanya apa lagi. Kita boleh buat acara Zoom ini dengan pertanyaan. Nah, jadi dari awal sampai akhir bertanya ya. Jadi teman-teman jadi lebih terlibat lagi ya. Next time ya. Next time. Oke. Teman-teman yang lain, sudahlah ya. Kita waktunya pun sudah pas. Terima kasih banyak. Pak Heri sudah jadi narasumber hari ini. Mohon maaf ganggu jadwalnya. Gak apa-apa. Sekian dari saya dan juga Pak Heri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Senin depan. Ya. Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga diri. Dadah Pak Is. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih para Terima leader. kasih Pak Ciko. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semuanya.